Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan harian klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Bersama-sama kita merenungkan sabdanya yang terambil dari Injil Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu kita pernah mendengar frasa banyak jalan menuju ke Roma. Dari mana dan apa yang melatar belakangi frasa itu menjadi terkenal? Ya, ungkapan tersebut terhubung erat dengan konsepsi jalan dan kekuatan kekaisaran. Pada tahun 27 before Common Era, sebelum zaman bersama, Kaisar Agustus mengawasi pemulihan via Flaminia. Ini merupakan rute utama yang mengarah ke utara dari Roma ke pantai Adriatik dan pelabuhan Rimini. Pemulihan jalan Italia adalah bagian penting dari program renovasi Agustus setelah Perang Saudara menghancurkan semenanjung selama beberapa dekade. Sebuah lengkungan yang didirikan di Via Flaminia, bahwa sebagian besar jalan yang digunakan di Italia dipulihkan dengan biaya sendiri, dan pembuatan jalan menghabiskan biaya yang sangat besar. Agustus dan penerusnya mencurahkan perhatian pada jaringan jalan, karena jalan berarti perdagangan. Perdagangan berarti pemasukan yang lebih banyak. Pada tahun 20 before Common Era, Senat memberikan kepada Kaisar Agustus posisi khusus sebagai kurator jalan di Italia. Sang kaisar kemudian membuat Miliarium Aureum atau tonggak emas di kota Roma, terletak di kaki kuil Saturnus di Forum Romawi. Tonggak itu ditutupi dengan perunggu berlapis emas, dan menurut penulis biografi kuno Plutarch, tonggak sejarah ini adalah tempat semua jalan yang melintasi Italia berakhir. Agustus sangat ingin mengembangkan gagasan bahwa Roma bukan hanya pusat Italia, tetapi seluruh dunia. Seperti yang ditulis penyair Augustan Ovid dalam Fasti, ada batas tetap untuk wilayah orang lain, tetapi wilayah kota Roma dan dunia adalah satu dan sama. Jaringan jalan Romawi telah mendorong perkembangan konsepsi geografis baru tentang kekuasaan. Ini hendak memosisikan Roma sebagai pusat dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang yang ingin melanggengkan kuasa harus menguasai jalan supaya arah tujuannya tercapai. Itulah yang dilakukan pula oleh Raja Herodes. Orang-orang Majus yang datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Kristus saat mereka mendekati Yerusalem dicoba dijebak oleh Herodes untuk memberitahu keberadaan Yesus, supaya Yesus dapat dibunuhnya saat mereka menemukan Yesus. Tapi orang-orang Majus dari timur kemudian diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat atas rencana jahat Herodes terhadap bayi Yesus. Dan akhirnya setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka memutuskan untuk pulang melalui jalan yang lain. Menarik, orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Ya, jika mereka mau kembali kepada Herodes, mungkin kado hadiah diterimanya. Namun orang-orang Majus tidak mau diperdaya oleh niat jahat Herodes. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang tidak tunduk pada kuasa jahat. Orang-orang Majus mau dituntun oleh Roh Kudus untuk mengambil jalan lain, jalan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Natal yang akan kita peringati
Apakah juga menuntun kita mengambil jalan baik, harmoni, damai sejahtera, keselamatan, atau sebaliknya kita tetap diperdaya oleh dosa untuk menuruti jalan yang jahat, jalan menuju ke kebinasaan? Tuhan memampukan kita mengambil jalan lain, jalan baik, jalan keselamatan. Tuhan memberkati. Amin.